Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's time to study strategi belajar mengajar fisika. Kali ini kita mau belajar tentang sains fisika dan pembelajarannya. Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah hakikat IPA, yang kedua pembelajaran fisika, yang ketiga teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang pertama adalah hakikat IPA. Jadi IPA tidak hanya sebagai produk tetapi juga sebagai proses skill atau keterampilan proses. Jadi di sana juga ada sikap ilmiah atau scientific attitude, dan dalam IPA tidak hanya ada hands on atau suatu yang berkaitan dengan pikiran, tetapi juga ada hands on yang berkaitan dengan aktivitas tangan atau melakukan kegiatan berhubungan dengan keterampilan. Nah, kemudian kita bahas lebih lanjut mengenai produk, proses, sikap, hands-on, dan hands-on. Hakikat IPA meliputi 4 unsur utama, yaitu sikap, proses, produk, dan aplikasi. Sikap merupakan rasa ingin tahu tentang benda, fenomena alam, makhluk hidup, serta hubungan sebab akibat yang menimbulkan masalah baru yang dapat dibacakan melalui prosedur yang benar. Jadi sikap ilmiah ini kecenderungan suatu individu untuk bertindak atau berperilaku dalam memecahkan suatu masalah secara sistematis melalui langkah-langkah ilmiah. Jadi sikap ilmiah ini bisa mencakup sikap rasa ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, rela menghargai karya orang lain, dan sebagainya. Sedangkan sebagai proses merupakan prosedur pemecahan masalah melalui metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah dalam metode ilmiah mencakup merumuskan masalah, menyusun teori dasar atau kajian literatur, membuat hipotesis, menetapkan variabel penelitian. Dari dalam suatu penelitian itu ada variabel terikat, variabel bebas, variabel kontrol, menetapkan prosedur kerja, pengujian hipotesis bisa melakukannya dengan eksperimen dalam menguji hipotesis, mengolah dan menganalisis data, membuat kesimpulan sampai dengan mempublikasikan hasil penelitian atau hasil eksperimen tersebut. Sebagai produk, IPA itu mencakup fakta, prinsip, teori, dan hukum. Dan aplikasi penerapan metode ilmiah dari konsep IPA atau fisika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi konsep, teori diterapkan dalam suatu kehidupan sehari-hari atau dalam teknologi. Nah, jadi di sini ada peta konsep dari hakikat IPA atau the nature of science. Kita lihat di sini, the nature of science is defined by scientists as study of the natural world. Kemudian its dimensions literacy among citizen and scientists. Jadi hakikat IPA itu didefinisikan oleh ilmuwan sebagai ilmu yang mempelajari tentang alam, dan IPA itu menuntut adanya literasi antara masyarakat dengan ilmuwan. Dan study of natural world ini must follow 3 major scientific process, such as thinking, investigating, and knowing. Jadi ilmu yang mempelajari tentang alam ini harus mengikuti 3 proses ilmiah utama, mencakup berpikir, investigasi, dan mengetahui. Nah, thinking is used to develop understanding of the natural phenomena and the nature of science. Jadi di sini berpikir itu untuk mengembangkan pemahaman mengenai fenomena alam dan fenomena yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Sedangkan investigating is done by developing hypothesis to explain observation
and investigating by collecting observation by experiment. Jadi dalam investigasi ini dilakukan untuk mengembangkan suatu hipotesis dalam menjelaskan hasil observasi, dan investigasi ini dilakukan dengan melalui kegiatan observasi atau dengan kegiatan eksperimen. Jadi adanya hipotesis itu perlu dibuktikan melalui kegiatan eksperimen dengan melakukan suatu investigasi, suatu proses penemuan. Sedangkan knowing display by body of knowledge. Jadi mengetahui itu ditampilkan dalam body of knowledge itu pengetahuan secara utuh. Atau body of knowledge itu adalah suatu kerangka ilmu yang terdiri dari fakta, prinsip, konsep, dan teori. Prinsip itu tersusun dari fakta dan konsep, sedangkan fakta ini untuk membangun suatu konsep dan prinsip untuk membangun suatu teori, dan dalam knowing ini tersusun dari prinsip dan tersusun dari teori. Ini adalah suatu prinsip konsep dari the nature of science atau hakikat dari IPA. Jadi ada fakta itu nanti menjadi suatu konsep, kumpulan fakta konsep, kemudian prinsip dan teori. Ini tadi secara kalau ditulis dalam paragraf dari peta konsep hakikat IPA tadi atau the nature of science. Hakikat IPA khususnya fisika merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum yang teruji kebenarannya dan melalui suatu rangkaian kegiatan dalam metode ilmiah. Nah, yang kedua adalah pembelajaran fisika. Jadi pembelajaran fisika dilaksanakan secara inquiry ilmiah, jadi melalui suatu kegiatan penyelidikan atau penemuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta berkomunikasi sebagai salah satu aspek penting kecakapan hidup. Kenapa sih kita harus tahu apa itu pembelajaran fisika? Jadi dengan tahu bagaimana pembelajaran fisika, bagaimana pembelajaran IPA itu, kita dapat menentukan nanti model pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran fisika yang sesuai dengan pembelajaran fisika. Selain melihat apa itu pembelajaran fisika yang seharusnya dilakukannya bagaimana, kita juga perlu memperhatikan mengenai materinya, karakteristik materi, dan karakteristik siswa. Prinsip pembelajaran IPA atau fisika yang pertama adalah motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi di sini adalah daya dorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang bisa dari dirinya sendiri atau dari luar, dari secara intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua adalah latar belakang. Jadi perlu mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Pengetahuan awal ini perlu digali dalam kegiatan membuka pelajaran dengan memberikan suatu pertanyaan kepada siswa. Kita bisa mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki siswa atau bisa melakukan kegiatan tes untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa. Jadi kalau sekarang itu siswa tidak dipandang sebagai kertas putih yang kosong, tapi siswa itu sudah memiliki suatu pengetahuan awal. Yang ketiga, menemukan, memfasilitasi rasa ingin tahu siswa. Jadi dengan membangun atau mengembangkan atau mendorong rasa ingin tahu siswa, sehingga dengan memiliki rasa ingin tahu siswa bisa melakukan suatu kegiatan penemuan, atau rasa ingin tahu itu bisa menimbulkan suatu motivasi siswa untuk melakukan kegiatan penemuan. Yang keempat adalah learning by doing. Learning by doing itu berarti belajar sambil melakukan. Karena I hear, I forget, I see, I remember, I do, I understand. Jadi saya mendengar, saya lupa, saya melihat, saya ingat, dan saya melakukan sesuatu, saya akan paham. Jadi dengan learning by doing, belajar sambil melakukan sesuatu itu akan lebih paham. Jadi misalkan ketika mempelajari tentang pengukuran, menggunakan penggaris tidak hanya teorinya saja dijelaskan oleh guru,
Karena ketika dijelaskan saja oleh guru akan lupa. I hear, I forget. Ketika melihat bagaimana guru itu mengukur menggunakan jangka sorong, maka bisa ingat bagaimana guru mengukur. Tapi ketika siswa melakukannya sambil belajar, jadi pengukuran menggunakan jangka sorong. Jadi ada jangka sorong di mana siswa melakukan kegiatan pengukuran dengan memegang jangka sorong sambil membaca hasil pengukurannya menggunakan jangka sorong itu, maka akan lebih paham. I do, I understand. Yang kelima, belajar sambil bermain atau PAHIKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Belajar sambil bermain ini misalkan bermain peran atau role playing, misalkan mempelajari tentang tata surya, di mana ada yang sebagai matahari atau yang lainnya sebagai planet-planet. Jadi ada yang sebagai Merkurius, ada yang sebagai Venus, sampai 8 planet yang lainnya. Nanti gimana melakukan rotasi, di mana melakukan revolusi, di mana bumi melakukan rotasi, di mana melakukan revolusi, nanti diperankan oleh siswa. Jadi belajar sambil bermain. Yang keenam adalah hubungan sosial dengan kerjasama dalam kelompok. Jadi dalam melakukan pembelajaran, siswa diminta untuk berkelompok, untuk melakukan suatu diskusi atau kerjasama. Nah, sumber belajar 10% itu dari yang kita baca. Jadi dalam membaca itu kita bisa mendapatkan pengetahuan 10%, dari yang kita dengar 20%, dari yang kita lihat 30%, dari yang kita lihat dan dengar 50%, dari yang kita katakan. Jadi sambil membaca terus kemudian kita menjelaskan. 70% dari yang kita lakukan dan katakan 90%. Jadi sambil melakukan kita juga mengatakan, itu akan mendapatkan suatu pengetahuan 90%. Pembelajaran fisika atau IPA di sekolah, yang pertama adalah guru menyediakan fasilitas belajar yang kontekstual. Kontekstual ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Konkret berarti nyata yang bisa dilihat. Jadi kalau mempelajari tentang magnet ya harus ada magnetnya. Konkret bisa dilihat magnet itu. Melibatkan siswa dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang dipelajari itu harus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Jadi dalam pembelajaran itu yang aktif adalah siswanya, bukan gurunya, sebagai student center bukan teacher center, dan meningkatkan kreativitas dan harus menyenangkan. Dengan belajar menyenangkan akan menimbulkan motivasi siswa untuk belajar lebih baik. Yang ketiga, memperhatikan karakteristik siswa berdasarkan perkembangan kognitifnya. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana karakteristik siswa dan berdasarkan perkembangan kognitifnya. Karena karakteristik siswa itu berbeda antara siswa STK, SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, maka kita perlu tahu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Piaget, anak memperoleh kecakapan intelektual berhubungan dengan proses mencari keseimbangan antara apa yang mereka rasakan dan ketahui. Tahu satu sisi dengan apa yang mereka lihat, suatu fenomena baru sebagai pengalaman atau proses adaptasi. Jadi adanya keseimbangan antara apa yang dirasakan dengan ketika mereka melihat suatu fenomena baru atau melakukan suatu pengalaman. Nah, teori perkembangan kognitif Piaget ini ada 4, ada sensori motor, umur 0-2 tahun, ada tahap praoperasional 2-6 tahun, ada tahap operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal lebih dari 11 tahun. Tentunya ini sudah dipelajari di mata kuliah psikologi ya. Seingatkan sedikit tentang tahap sensori motor 0-2 tahun. Jadi menurut Piaget, bayi lahir dengan sejumlah refleks bawaan selain juga dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Seperti bayi menangis, atau bayi itu nanti kalau sudah
koordinasinya baik antara mata, mulut, dan tangan, dia akan memakan segala sesuatu yang ada di depannya. Itu merupakan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Kemudian ada tahap praoperasional umur 2-7 tahun. Jadi pada tahap ini anak tidak bisa membedakan bahwa berat benda A dan B adalah sama. Menurut mereka benda A lebih besar dari benda B. Jadi dua benda ini bentuknya berbeda tapi beratnya adalah sama. Tapi menurut siswa kalau bentuknya yang seperti ini seperti A itu lebih berat daripada yang B. Belum memiliki hukum kekekalan, belum bisa bersifat refleksibel, misal es yang mencair jika didinginkan akan menjadi es lagi. Itu belum bisa. Kalau sudah mencair ya tidak bisa menjadi es lagi. Tahap operasional konkret umur 7-11 tahun, anak dapat menggunakan logika yang memadai pada umur ini. Jadi anak umur 7-11 tahun ini mulai SD ada sampai SMP ya, jadi operasional konkret. Jadi kalau konkret itu berarti dalam pembelajaran kita harus menampilkan hal yang konkret atau hal yang nyata ketika menyampaikan suatu materi. Nah, tahap operasional konkret ini pengurutan, kemampuan untuk mengurutkan objek menurut ukuran, bentuk, atau ciri lainnya. Jadi mengurutkan berdasarkan ukurannya dari kecil sampai besar itu sudah bisa tahap operasional konkret. Klasifikasi, kemampuan untuk memberi nama dan mengidentifikasi serangkaian benda menurut tampilannya, ukuran, dan karakteristik lainnya. Jadi memberikan nama menurut tampilannya, ukuran itu misalkan dari besar ke kecil, kecil ke besar, dan karakteristik lainnya. Misalkan dari warnanya, dari bentuknya. Decentering, anak mulai mempertimbangkan beberapa aspek dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya. Sebagai contoh, anak tidak akan lagi menganggap cangkir lebar tapi pendek lebih sedikit isinya dibandingkan dengan cangkir kecil tapi tinggi. Jadi ada cangkir, misalkan wadah ini lebar tapi pendek dengan yang kecil tapi tinggi. Jadi tidak lagi menganggap bahwa cangkir yang lebar ini isinya misalkan segini itu lebih sedikit isinya daripada yang cangkir kecil tapi tinggi. Nah, reversibility, anak mulai memahami bahwa jumlah atau benda-benda dapat diubah kemudian kembali ke keadaan awal. Untuk itu, anak dapat dengan cepat menentukan bahwa 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 dikurangi 4 akan sama dengan 4, atau jumlah sebelumnya. Yang E adalah konservasi, memahami bahwa kuantitas, panjang, dan jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan atau tampilan dari objek atau benda-benda tersebut. Sebagai contoh, bila anak diberi cangkir yang seukuran dan isinya sama banyak, mereka akan tahu bila air dituangkan ke gelas lain yang ukurannya berbeda, air di gelas itu akan tetap sama banyak dengan isi cangkir lainnya. Jadi yang tadi misalkan ketika ada wadah yang lebar tapi pendek, nah segini airnya, ketika dituangkan ke gelas yang tinggi, airnya menjadi sebanyak ini, misalkan setinggi ini, maka di sini siswa akan menganggap bahwa isinya tetap sama banyak. Jadi ini sama ketika dituang ke sini. Yang F, penghilangan sifat egosentrisme, kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, bahkan saat orang tersebut berpikir dengan cara yang salah. Jadi tidak ada lagi sifat egosentris. Tahap operasional formal lebih dari 11 tahun, ini tentunya sudah sampai anak SMA, anak
SMA di sini dapat memahami persamaan yang abstrak, maka di pelajaran fisika di SMA itu lebih banyak rumus-rumusnya daripada anak SMP. Jadi anak SD dan SMP kita dalam mempelajari IPA, dalam belajarkan IPA tentunya lebih ke konkret. Harus menyajikan benda nyatanya. Kalau tidak ada benda nyatanya, setidaknya ada videonya setidaknya. Yang lebih bagus adalah ada benda nyatanya. Ketika tadi melakukan pengukuran, misalkan pengukuran menggunakan penggaris, ya siswa harus melakukan pengukuran dengan penggaris. Harus ada penggarisnya dan ada benda yang diukur dan bagaimana cara untuk membaca hasil pengukurannya. Itu untuk yang konkret. Kalau formal ini lebih bisa memahami persamaan abstrak. Jadi banyak rumus-rumusnya mulai SMA sampai perkuliahan. Saat berpikir secara hipotetik, suatu itu bergantung dengan suatu yang lain, adanya variabel yang mempengaruhi suatu besaran. Jadi ada variabel yang mempengaruhi suatu besaran adalah variabel bebas, kemudian mempengaruhi suatu variabel terikat atau variabel kontrol. Variabel terikat, untuk yang variabel yang mempengaruhi suatu besaran ini adalah suatu variabel bebas. Variabel yang dipengaruhi itu atau yang biasanya diukur itu adalah variabel terikat. Apa implikasinya pada kurikulum dalam perkembangan kognitif Jean Piaget tadi? Kurikulum kita menganut sistem spiral, jadi maksudnya sistem spiral itu sewaktu SD dibahas tentang materi gaya, di SMP juga ada lagi materi gaya. Di SMP, SMA, perguruan tinggi ada lagi dibahas lagi tentang materi gaya tetapi semakin abstrak. Kalau SD masih konkret, tidak ada rumusnya untuk anak SD, kemudian di SMP mulai ada rumusnya sedikit, SMA mulai banyak, dan perguruan tinggi sudah banyak rumusnya sampai menemukan suatu rumus atau menurunkan suatu rumus. Jadi kayak balik lagi gitu ya. Di SD ada gaya, SMP ada gaya, SMA ada gaya, perguruan tinggi ada gaya. Karena nanti disesuaikan dengan perkembangan kognitifnya dari yang konkret sampai semakin abstrak. Nah, ini sudah pernah saya berikan di mata kuliah keterampilan dasar mengajar, kalau tidak salah. Jadi guru menjelaskan materi, kemudian anak diberi tugas penyelidikan dan pembahasan. Anak-anak diberi tugas penyelidikan, kemudian dibahas dan menjelaskan materi. Dalam proses pembelajar untuk anak, Anda memilih yang A atau yang B. Jadi kalau kita melihat tadi mengenai karakteristik pembelajaran IPA, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu sumber belajar yang baik dengan belajar learning by doing, kemudian melakukan pembelajaran inquiry. Jadi dalam proses belajar untuk anak yang lebih sesuai dalam karakteristik pembelajaran IPA atau fisika adalah anak itu diberi tugas penyelidikan. Jadi dengan penyelidikan, siswa bisa membangun pengetahuannya sendiri, bisa melakukan suatu penemuan, dan dalam melakukan penemuan tersebut, melakukan dengan kegiatan ilmiah, metode ilmiah, di sana juga ada sikap ilmiah, dan ada mengembangkan keterampilan siswa dalam kegiatan penyelidikan. Setelah melakukan penyelidikan dibahas bersama dengan guru, melakukan diskusi dengan siswa yang lain dalam berkelompok, melakukan kerjasama, kemudian dibahas dan guru menjelaskan materi. Menjelaskan materi ini sebagai penguatan materi dari pengetahuan yang sudah diperoleh oleh siswa. Misalkan ada proses penyelidikan yang masih salah atau konsep yang diperoleh siswa belum benar, maka perlu penguatan materi ketika kegiatan menjelaskan materi, di mana guru menjelaskan materi kepada siswa sebagai penguatan terhadap pengetahuan yang sudah diperoleh dalam kegiatan penyelidikan. Jadi yang lebih baik adalah yang B. Nah, demikian penjelasan mengenai sains
fisika dan pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.